bahwa semakin kita berupaya, semakin sulit mendapatkannya. Kan hanya dengan kesadaran kita mampu membedah tubuh ini. Di mana sakitnya, kapan itu terjadi, kenapa, apa unsur pembentuknya. Sehingga aku punya penyakit ini, gitu. Pada saat itu bisa kita temukan, penyembuhan akan terjadi. Meditasi adalah upaya kita untuk menerima apa adanya tanpa menganalisa. Oke. Pada saat kita menerima apa adanya, kita bisa mengumpamakan kayak ada air keruh, kita ambil, kita taruh, dan kita biarkan dia tenang. Teman-teman semuanya, malam hari ini kita kedatangan tamu, ada Mbak Deska. Terima kasih sudah mampir ke Ngaji Roso. Dan seperti halnya podcast-podcast besar lainnya, sekarang tuh narasumber disuruh jadi host. Nah, Mas Prabu, terima kasih sudah bersedia menggantikan saya malam hari ini. Maaf Ngaji Roso, aku backup dulu ya. Kita ngobrol-ngobrol santai gitu ya tentang spiritual, tentang energi dan lain-lain. Monggo, sepenuhnya saya berikan kemuliaan untuk Tuan Prabu. Apa sih Mas Hendra? Halo Mbak Deska, selamat malam ya kalau ini ya. Ini sudah malam. Sudah malam. Sudah malam. Sebelum kita lanjut ke mana-mana ya Mbak ya, kita kenalan dulu aja. Siapa tahu teman-teman yang belum kenal Mbak Deska ini siapa, terus bagaimana pengalamannya mungkin, dan seterusnya lah. Monggo. Ya. Awalnya kenalan. Ya, saya Deska. Sebenarnya basicnya itu saya adalah produser musik dan komposer. Jadi saya bagi minggu saya menjadi 2. Dan di Senin sampai Kamis itu saya akan bekerja sebagai di bidang musik. Terus di Jumat sampai di Minggu saya akan bekerja sebagai seorang terapis. Bahasa kerennya terapis. Dan berklinik di Jogja. Oke. Menarik sih, maksudnya dari musik gitu, terus ada terapis gitu kan. Itu awalnya gimana? Apakah musik dulu atau terapis dulu atau dua-duanya tiba-tiba? Ya, sebenarnya menemukan cinta di musik itu tidak berselang lama ya. Jadi kalau dibilang yang mana dulu, musik dulu. Cuman kedua-duanya sebenarnya adalah upaya-upaya penyembuhan diri sendiri atau pencarian diri sendiri, pencarian ya maksudnya ya. Waktu itu adalah waktu-waktu seperti yang orang lain juga hadapi ya, pandemi pada waktu itu sepertinya umum sekali. Dari 2019, 2020 gitu ya Mbak ya? 2019 ke 2020 itu adalah waktu-waktu yang sangat berat pada waktu itu ya, bagi banyak orang tentu saja. Terus habis itu di situ kemudian berusaha menggali apa kira-kira yang bisa dilakukan mengisi gap yang jeda yang cukup panjang itu. Terus ternyata musik adalah jalannya. Terus saya mencoba menciptakan lagu, terus habis itu memproduksi album, ada 3 album so far, dengan beberapa musisi di Jogja ataupun di Jakarta. Terus di tengah perjalanan itu, saya merasa musik itu adalah adalah hal yang sangat meditatif ternyata, menciptakan musik ya, menciptakan musik. Menciptakan lagu itu ternyata punya efek penyembuhan dan punya sense seperti bermeditasi bagiku. Nah, kemudian memperdalam lagi musik dan meditasi. Jadi masuknya dari sana sebenarnya. Kemudian saya merasa ada beberapa part dari saya yang tersembuhkan oleh meditasi. Kemudian saya melakukan itu dengan intensif. Dan
semesta membuka jalan saya untuk menemukan metode-metode untuk bisa menyembuhkan orang ya. Terus ya udah akhirnya memperdalam itu dengan serius. Dan ya. Oke. Tapi menarik sih Mbak, ketika musik itu ada semacam unsur penyembuhannya tuh akhirnya kan. Nah itu kan menarik ya. Musik yang seperti apa yang membuat, maksudnya kalau di dalam perjalanannya Mbak Deska, musik yang seperti apa yang mengarahnya itu ke penyembuhan, atau semua musik bisa, tapi orangnya beda-beda yang nangkep, atau ada musik khusus yang memang mengarah ke hal penyembuhan? Kalau khusus, saya nggak bisa bilang khusus ya. Masuk ke musik itu, jadi gini ceritanya. Dulu saya kan suka sekali menulis lirik. Oke. Terus suatu hari saya ingin sekali membuat buku. Terus, tapi saya ingin satu lirik saya dibuat untuk menjadi sebuah lagu. Tentu saja pada waktu itu saya kuliah di ISI pada waktu itu. Mengambil manajemen tata kelola seni pada waktu itu. Tentu ada banyak sekali sumber daya yang bisa saya akses gitu ya untuk membantu saya di pembuatan musik pada waktu itu. Tapi sayangnya tidak mudah ternyata, tidak semua orang mau. Dan itu wajar sekali. Mereka pikir ya ini siapa datang-datang minta bikin musik gitu mungkin ya. Oh oke, I see. Jadi akhirnya pada waktu itu saya berusaha sendiri. Masuk kepada di ranah meditasi itu justru dengan mendengarkan metronom 4/4, ketukan 4/4. Metronom 4/4, oke. Menurutku itu ketukan yang tidak cepat dan tidak lambat. Bisa dijelaskan nggak Mbak, metronom 4/4 itu apa? Kalau kita kan sebagai orang awam. Oke. Metronom, jadi di musik itu kan ada ketukan ya, ada ketukan namanya. Nah, tak gitu-gitu. Oke. Tak. Nah, sederhananya metronom itu dia metronom itu dia akan membunyikan si ketukan itu. Terus habis itu kita akan musik itu akan mengikuti itu. Bergerak di dalam kurung biramanya 4/4. Di kurung biramanya tergantung berapa waktu itu. Saya kebetulan karena baru beli alat musik, terus habis itu sangat harus belajar tempo, maka saya membeli metronom pada waktu itu. Nah, metronom itu saya bunyikan kebetulan di ketukan 4/4. Oke. Pada saat itu somehow saya terasa terbuai lah ya, terhipnotis atau terbuai lah dengan ketukan itu. Kayak menikmati masuk ke dalam itu ya, kayak semacam. 4/4 itu kalau nggak salah gitu. Tapi itu hanya itu atau ada musik? Nggak ada, hanya itu ya? Nah, menarik ya? Di dalam ketukan itu kemudian saya berhasil menciptakan lagu. Padahal saya sama sekali tidak tahu alat musik. Waktu itu saya baru mau belajar alat musik. Makanya saya beli metronom. Di situ justru saya bisa menciptakan lagu pertama pada waktu itu. Oke. Jadi dari metronom itulah walaupun nggak ibaratnya nggak ada iringan lain, tapi hanya ketukan itu yang membuat Mbak Deska menjadi lebih in di situ ya. Ternyata kok jadi bisa buat lagu, jadi bisa kayak gitu ya. Tapi balik lagi ke itu ya, ke Mbak Deska tadi nyebutin penyembuhan, ya toh? Dan ada proses meditasi dan sebagainya. Nah, ini kan menarik ya, maksudnya meditasi itu bisa menyembuhkan, ya toh? Kan banyak orang yang bilang meditasi itu hanya ya udah diam saja dan seterusnya. Itu menurut Mbak Deska sendiri itu seperti apa bentuk meditasi yang memang ke arah penyembuhan, atau memang banyak metode yang bisa ke arah penyembuhan, atau Mbak Deska punya metode tertentu mungkin dari musik ke meditasi musik mungkin, atau gimana? Ada satu sesi yang saya buat namanya melodi batin. Itu adalah sesi yang sangat disukai oleh beberapa teman, terutama Padma, kalau nanti satu hari Padma diundang. Oke. Melodi batin ini saya ciptakan dari proses ketukan 4/4 itu. Jadi ketukan itu kemudian saya bawa dalam meditasi. Jadi saya teman-teman yang pesertanya itu nanti saya giring ke dalam state meditasi bersama ketukan itu. Gitu. Di situ dalam proses melodi batin itu sebenarnya adalah untuk menggali
eh, kreativitas, Oke. potensi kreativitas di dalam diri sebenarnya yang dituangkan ke dalam nada. Itu kalau melodi batin. Apakah ada efek penyembuhannya? Tentu saja, pasti ada. Karena kalau yang saya rasakan begitu sudah karya itu atau musik itu atau lagu itu sebenarnya adalah ekspresi dinamika batin tentu saja siapapun. Siapapun pencipta, siapapun yang menciptakan itu adalah upaya kita menjadikan dinamika sesuatu yang bergejolak di dalam batin kita keluar menjadi bentuk lain di luar diri kita. Dia bertransformasi. Jadi tidak hanya disembuhkan, tapi juga dia bisa bertransformasi, berkehendak mengolah itu, bertransformasi bisa menjadi bentuk yang kita syukuri dan dinikmati dan merupakan persembahan kembali. Jadi menurutku sesuatu yang disembuhkan itu, penyembuhan adalah sesuatu yang terjadi di dalam meditasi itu menurutku adalah hal yang hampir pasti kalau menurutku sejauh pengalamanku menuntun meditasi dan bermeditasi. Sehingga kalau tadi kita bicara tentang metode, betul ada banyak sekali metode dan saya belajar beberapa metode dan tentu sampai sekarang mempraktekkan metode-metode itu. Dan melodi batin itu adalah salah satu yang paling bisa saya pergunakan atau tools yang paling bisa saya pergunakan untuk masuk kepada beberapa kalangan yang merasa meditasi itu sulit. Iya, iya, kebanyakan yang gitu tuh Mbak Yo. Merasa bosen mungkin, merasa dengan di frame dengan itu atau dibawa dengan itu dia jauh lebih mengasihkan atau jauh lebih menarik buat beberapa orang. Dan rata-rata karena yang ikut melodi batin itu adalah orang-orang yang memang butuh untuk mengekspresikan apa yang mereka yang menjadi dinamika batin mereka gitu. Jadi melodi batin ini kan basicnya dari metronom 4/4 itu. Berarti tidak ada suara yang lain kecuali itu. Wah, keren ya. Aku mau sempat kepikiran Mbak tadi. Tadi kan bahas meditasi otomatis kan berhubungan sama pikiran toh, gitu. Nah, di setiap pikiran itu kan ada jeda. Ya. Jadi pikiran 1 jeda, pikiran 2 jeda gitu toh. Itu kayaknya sama kayak metronom nggak sih? Jadi ada pikiran, nggak ada pikiran, nggak ada, kayak gitu nggak sih? Atau gimana menurut Mbak Deska? Metronom itu pertama kali saya bermeditasi dengan metronom itu kan adalah sebuah ketidaksengajaan ya. Jadi begitu saya dengar metronom, saya tutup mata, saya coba cari melodi, ternyata masuk dalam state meditasi. Kemudian saya merasa metronom itu sangat seirama dengan detak jantung. Iya. Jadi akhirnya terjadi semacam penyatuan ya di situ antara ritme diri dan ritme yang kita dengar dari metronom gitu. Jadi ya ya betul bahwa tidak ada suara lain dan bahwa itu tentang jeda, betul sekali. Meditasi dengan metronom itu membuat kita yang cepat tidak terlalu cepat. Yang biasa dengan kecepatan. Yang lambat, yang malas itu kemudian bisa merasa ada lift up. Di dalam diri mereka yang menjadikan mereka ya tidak terlalu malas atau tidak terlalu, bahasa sekarang itu mager. Gitu. Mbak, kan banyak teman-teman, apa sih Mbak kok bisa metronom terus meditasi kok bisa? Kalau boleh digambarkan Mbak ya, maksudnya gimana? Waktu prosesnya itu gimana sih? Kayak kita itu duduk diam, terus ada metronom yang diperdengarkan, lalu kita menyaksikan bunyi metronomnya, atau mendengarkan, hanya mendengarkan, atau pikiran-pikiran gimana? Sebenarnya pada dasarnya kan meditasi paling dasar itu adalah memperhatikan nafas ya. Betul, kayak vipassana mungkin. Itu adalah meditasi yang paling dasar. Nah, metronom itu sebenarnya membuat kita lebih tajam mendengarkan nafas atau merasakan nafas. Metronom itu tuh, karena mungkin begini ya, kita itu terbiasa dengan banyak sekali distorsi.
Metronom itu adalah keteraturan menurutku. Dia ritme yang Yang ya kayak seperti menjaga itu. dia kalau kelewatan harus ke sini Iya, lagi gitu betul. ya, Mbak ya. Sama seperti pada saat kita bermeditasi, kita kembalikan ke nafas. Pada saat pikiran kemana-mana, tentu saja kita nggak boleh marah karena itu kulturnya pikiran, ya kan? Kita nggak boleh kesal karena otak memang bekerja seperti itu, nggak mungkin kosong, gitu. Tapi habis itu kita harus kembalikan lagi ke nafas atau perlahan menuntun pikiran untuk kembali memperhatikan nafas. Oke. Dengan itu saja sebenarnya kita sudah mampu menarik jeda antara emosi dan reaksi. Oke, emosi dan reaksi. Heeh. Betul. Jadi sementara metronom ini sebenarnya hanya memandu kedalaman itu. Karena menurut aku dia adalah ritme yang paling sesuai. Jadi ketika kita bisa tahu base ritmenya, otomatis mau keluar pun kita itu bisa lebih jelas melihat ya. Tidak, misalkan tidak terlalu bereaksi atau Betul. tidak langsung marah dan Betul. sebagainya gitu ya. Betul. Tapi Menanggapi segala sesuatu dengan porsinya. dengan porsinya dan dengan tepat tentunya dan pas toh kalau porsi. Kalau nafas itu Mbak tadi sempat dibahas kan. Kalau di dalam kaidah meditasi nafas itu kan seperti prana ya atau energi yang memang yang terus muter gini yang menjaga kita agar tetap hidup. Karena kalau jenazah pun ada oksigen di depan kan walaupun itu nggak ada, nggak bisa hidup lagi tuh pasti ada nafas. Nah itu kan energi ya. Nah apakah metronom dan meditasi yang Mbak lakukan itu berhubungan dengan frekuensi energi itu? Karena kan di musik kan sangat kental ya dengan gelombang, nada, irama. Tentang frekuensi itu gini, saya harus jujur mengatakan bahwa saya adalah orang yang percaya kalau itu menaikkan energi dan lain sebagainya adalah efek samping dari niat baik yang kita lakukan, yaitu kembali ke kesadaran. Itu adalah sesuatu yang bisa muncul dengan sendirinya, gitu. Yang penting, karena gini, pembicaraan tentang frekuensi, tentang energi itu marak sekali memang belakangan. Kita harus Semuanya mengakui. kayak semua ngomong satu ya, Semua energi, kesadaran, betul, semua ngomongin tentang bagaimana meningkatkan frekuensi berkaitan dengan kesejahteraan diri dan lain-lain. Ya. Sementara bermeditasi itu, terutama meditasi-meditasi yang memperhatikan nafas dan hanya bersama nafas, itu adalah meditasi tanpa agenda, tanpa tujuan tertentu ya. Iya. Dan dampak dari meditasi itu memperkuat energi kita itu adalah sesuatu yang berlangsung dengan otomatis gitu. Maksudnya dia apa adanya kan berlangsung seperti itu gitu, tanpa harus kita atur, tanpa kita saya harus sampai frekuensi ini supaya begini. Oh, itu dia seimbang sendiri. Dia akan menemukan jalannya sendiri. Karena pada dasarnya yang kita kejar, yang kita upayakan di dalam meditasi itu adalah hanya semata-mata adalah kesadaran, menyadari kebenaran, menyadari bahwa nafas terselenggara dengan apa adanya tanpa kita berupaya. Terus habis itu demikian pula hal-hal lain di luar diri. Sehingga saya paham sekali, banyak sekali para life coach kalau boleh dibilang sangat gandrung bicara tentang frekuensi dan energi. Tapi saya ingin mengembalikan lagi kepada dasarnya ya, kepada basicnya, bahwa itu semua adalah hadiah baik dari semesta atau dari diri kita sendiri kalau kita sudah melakukan segala sesuatunya dengan baik dan benar gitu. Kita berkehidupan dengan benar, kita bermeditasi dengan benar. Bukan bermeditasi pasti selalu benar sih menurutku ya. Tidak ada meditasi yang gagal menurutku. Selama kita tekun dan lain sebagainya, tetap menjaga maksudnya mengupayakan kita di dalam ranah kesadaran yang baik, hal-hal seperti itu sebenarnya akan datang dengan sendirinya, tanpa perlu diupayakan. Boleh kemudian masuk mempromosikan meditasi dari hal-hal itu, tentu nggak apa-apa. Dan orang pasti punya jalan masuknya sendiri-sendiri kan. Misalnya dia mempelajari frekuensi karena ingin keberlimpahan, ya nggak apa-apa. Bisa jadi itu pintu masuknya. Saya mempelajari meditasi karena ingin kreatif,
mengembangkan kreativitas, ya nggak apa-apa. Mungkin itu pintu masuknya. Kita nggak boleh ngejudge, tapi kita harus sadar bahwa basicnya adalah kesadaran itu sendiri, menyadari bahwa nafas terselenggara apa adanya tanpa kita perlu berupaya. Maka hal lain juga di kehidupan ini tuh terselenggara apa adanya tanpa kita harus terlalu berupaya. Jadi kita hanya hadir aja. Ya betul, hanya hadir di momen itu saja, di momen saat kita bermeditasi. Itu sebenarnya intinya. Entah itu kamu mendengarkan sesuatu atau metode nafas dan sebagainya, tapi kalau kamu nggak hadir, kamu mencari-cari, malah nggak ketemu nggak sih? Iya nggak sih? Karena kan banyak orang kayak gitu nggak sih Mbak Deska? Saya rasa itu juga sudah banyak sekali dibicarakan bahwa semakin kita berupaya, semakin sulit mendapatkannya, gitu. Sementara bermeditasi itu adalah menjaga jarak dari apa yang menjadi hasrat kita dan kesadaran kita. Jadi saya punya satu metode favorit di dalam meditasi, walaupun metode ini tidak sering saya lakukan. Biasanya dilakukan oleh para yogis dari India. Ini meditasi yang diperkenalkan juga atau dipopulerkan juga oleh Sadhguru. Kalau pernah dengar. Itu meditasi sambil bergumam, I'm not the body, I'm not even the mind. I'm not the body, I'm not even the mind. I'm not the body, I'm not even the mind. Menarik nafas, I'm not the body. Mengexhale, I'm not even the mind. Karena upayanya adalah kita ingin melepaskan diri kita dari dua definisi ini. Karena yang mendefinisi kita itu adalah dua. Our body and our mind. Oke. Ya, aku melihat kamu misalnya, itu dari bagaimana kamu terlihat. Gitu. Tapi meditasi itu mencoba untuk mengekstrasi lagi bahwa sebenarnya kita tidak terdefinisi oleh dua hal itu. Kita terpisah. Ya, kita punya body. This is body. The body is mine. Memang, the body is mine. The mind is mine also. Tapi it's not me. Itu maksudnya. Makanya di dalam meditasi itu yang selalu diulang. Itu adalah salah satu yang menurutku fundamental. Oke. Gitu. Untuk memahami it's not me, ya kan, it's not me itu gimana Mbak ya? Maksudnya apakah dengan mempraktikkan rutin meditasi atau dengan berbuat baik yang seperti Mbak Deska tadi bilang, atau dengan apa? Maksudnya pengetahuan it's not me itu kan bukan datang tiba-tiba ya, pasti ada suatu pengalaman tertentu yang membuat kita itu menyadari kayaknya ini bukan aku deh. Kayak gitu gak sih? Mungkin bukan dalam konteks yang seperti itu ya. Jadi I'm not the body, not even the mind. Itu maksudnya tidak berarti ini bukan diri saya, bukan. Oke. Bukan seperti itu. Tapi mencoba memisahkan diri dari apa yang selama ini kita rasa adalah definisi diri kita. Oh, jadi kata definisi ini yang oke. Karena kan kedua hal itu yang membuat kita melekat. Kita melekati pikiran, kita melekati siapa kita di dalam raga ini gitu. Nah, meditasi itu tuh berusaha untuk memisahkan kemelekatan kita kepada dua hal itu atau definisi diri kita terhadap dua hal itu, karena pada dasarnya di dalam apa namanya ilmu kesadaran kita itu tidak terdefinisi oleh dua hal itu atau adalah hal-hal lain gitu. Kita adalah sesuatu yang beyond itu semua gitu. Jadi untuk melebarkan kesadaran kita harus terlepas dari dua hal itu. Paling nggak itu yang aku tahu ya dari metode meditasi ini. Dan saya rasa balik lagi kepada meditasi dasar lainnya seperti meditasi nafas dan lain sebagainya. Sebenarnya tujuannya ke sana. Tapi memang kita harus akui perkembangan sekarang dengan gandrungnya meditasi dan ilmu kesadaran itu membawa kita ke berbagai macam metode dan orang kemudian menciptakan banyak sekali metode, termasuk misalnya saya menciptakan metode meditasi dengan metronom misalnya. Iya, ya melodi batin itu tadi. Melodi batin itu tadi gitu. Terus teman-teman saya yang lain itu mencoba dengan metode-metode lain misalnya. Ya sekali lagi sebenarnya itu adalah jalan masuk. Mereka melakukan meditasi dengan tujuan tertentu, tapi kalau mereka tekun, mereka berlatih terus, mereka akan sadar bahwa ternyata mereka terbentuk tidak dari apa yang mereka cari selama ini menjadi tujuan awal meditasinya, gitu. Menarik. Tapi ke kesadaran yang lebih besar lagi,
Karena dulu waktu saya pertama kali belajar meditasi itu untuk menyembuhkan diri dari beberapa kondisi, termasuk waktu itu saya punya sakit yang namanya apa sih namanya? Saya sampai lupa. Jadi itu alergi yang reaksi alergi yang paling tinggi. Maksudnya sensitif ke Dia beberapa. adalah alergi yang menyebabkan kematian. Jadi kalau dia tersulut atau terpapar oleh sumber energinya, itu reaksinya kayak di luar negeri kalau kita lihat anak-anak bule biasanya kalau makan kacang bengkak, sesak nafas, Oh, I see. anafilaksis ya, iya itu, anafilaksis. Saya dulu mengidap itu. Nah, kemudian itu cukup momok ya, karena waktu itu saya tidak bisa digigit semut. Kalau digigit semut saya bisa seperti reaksinya digigit ular. Padahal kan semut ada di mana saja kan. Dan saya dulu anak gunung banget, nggak mungkin saya dapat umur tahun berapa ya? Pertama saya didiagnosa itu 2018 oleh salah satu dokter alergi dan imunologi di Yogyakarta. Di salah satu rumah sakit di Yogyakarta. Dan itu memukul. Pasti. Kan bagaimana saya bisa alergi semut? Saya dari Sulawesi Tengah. Di sana kurang semut apa? Gitu. Kurang semut apa? Di sana tuh semut dari jenis yang paling kecil sampai yang paling besar tuh ada gitu. Dan saya waktu kecil tuh kegigit kaki seribu, kegigit semut, kegigit rang-rang, kegigit lebah. Itu udah pernah semua gitu. Kenapa tiba-tiba di 2018 saya digigit semut terus pingsan? Dilarikan ke rumah sakit. Terus habis itu gimana Mbak? Maksudnya? Nah itulah yang kemudian waktu itu karena saya jadi takut pada apapun pada waktu itu. Takut makan, takut. Ya iya dong. Gelisah. Saya takut ngeliat semut kayak ngeliat malaikat maut. Nah jadi saya berusaha saya harus menerima kondisi itu dan harus mencari jalan supaya saya bisa sembuh dari itu. Dari definisi semut hanya semut menjadi malaikat maut itu kan. Kan benar kata Mbak Deska tadi, definisi yang membuat kita tuh. Betul. Terus? Ya udah akhirnya saya bermeditasi karena itu. Bermeditasi tadinya awalnya itu karena itu. Terus habis itu karena saya sudah tahu meditasi dasar, terus habis itu saya berusaha mencari menyalurkan kegelisahan lewat musik. Saya harus belajar musik sehingga saya harus belajar ketukan. Saat saya belajar ketukan saya ketemu metronom. Akhirnya dua hal itu kawin. Gitu. Dan kemudian ya terciptalah hal-hal yang kemudian saya kerjakan belakangan hari. Which is itu sebenarnya cuma satu. Karena saya juga buka klinik kan. Oke. Dan di klinik tentu saja saya nggak suruh orang dengar metronom. Saya nggak suruh mereka dengar metronom. Iya Mbak. Ada pertanyaan lagi Mbak. Gini, kalau misalkan melodi, kembali lagi ke melodi batin itu ya, akhirnya kan bisa menenangkan dan seterusnya. Itu misal kalau kebablasan, apakah orang itu jadi pasif dan malah meninggalkan dunia mungkin, ya kan? Kan banyak kan kayak gitu ya, mendalami meditasi malah cenderung ansos misalkan, menjauhi circle atau apa, terus bahkan dianggap aneh atau dalam tanda kutip nggak tahu ya Mbak ya. Kan ini memang kenyataannya kayak gitu ya. Beberapa itu gimana menurut Mbak Deska? Melodi batin itu sebenarnya ekspresi akhir atau produk akhirnya itu adalah lagu yang diciptakan oleh orang yang menjadi peserta melodi batin. Dia bisa menciptakan lagu? Of course, semua kita bisa menciptakan apapun yang kita ingin ciptakan. Kalau saya yang tidak tahu musik, tidak tahu birama, tadinya tidak tempo kalau nyanyi, nggak tahu ketukan apa segala macam, bisa menciptakan lagu, bikin 3 album, jadi produser musik. Bagaimana? Jadi malah aktif nggak pasif ya. Of course. Jadi semua orang harusnya bisa. Mungkin jalannya tidak selalu harus dari musik. Iya. Dan melodi batin itu adalah mengajak orang untuk menggali potensi kreativitasnya. Sebenarnya itu sederhananya. Misalkan kalau ngelukis gitu tiba-tiba dia terus dia ngelukis macamnya juga bisa. Of course, ada. Saya salah satu kalau tahu Warni Darmawan, Pak Warni Darmawan, salah satu aktor yang beberapa filmnya juga tayang. Itu salah satu teman dekat kami. Kami ada di circle yang sama. Dia juga sama, dia juga melukis dengan cara yang keren juga ya. Dia menemukan kesukaan dia melukis kurang lebih sama seperti saya menemukan kesukaan saya di musik gitu, seterapatik itu gitu. Nah, kalau balik lagi tadi tiba-tiba dia jadi ansos kan banyak gitu tuh macamnya. Satu, itu bukan tujuan melodi batin tentu saja, tapi kalau itu terjadi di dalam proses orang bermeditasi,
saya harus bilang itu proses. Oke. Karena beberapa orang yang saya kenal dan termasuk saya sendiri juga mengalami hal-hal yang namanya disconnected dengan society gitu. Pada saat kita kemudian menjalani perjalanan penyembuhan atau bahasa kerennya itu healing journey. Karena penyembuhan itu sebenarnya adalah perjalanan. Kita tidak pernah akan tahu endingnya. Itu adalah sesuatu yang terus diproses. Dan kita taunya sembuh itu dari mana, Mbak? Kalau nggak ada endingnya, atau gimana menurut Mbak Deska? Kita akan selalu luka sebagai manusia, sehingga kita akan selalu harus menyembuhkan diri, atau kebutuhan untuk menyembuhkan itu akan selalu hadir. Itu kenapa ini secara jarak dan waktu atau ruang dan waktu nggak pernah ada ukurannya. Oke. Tapi kalau kamu mau sembuh dari sesuatu, misalnya harus spesifik, misalnya aku harus sembuh dari misalkan diputusin pacar. Oke. Nah, kan umum ini Mbak ya, biar langsung teknis misalnya, gitu. Gamot dulu gitu ya. pernah diputuskan pacar. Kemudian mengingat dia atau segala sesuatu tentang dia itu menjadikan kita trauma, menjadikan kita ke-trigger gitu. Itu kan namanya trauma. Oke, misalnya. Terus akhirnya kita nggak mau pacaran lagi, menjomblo dan sebagainya. Aduh. Aku nggak bisa pergi ke tempat itu karena di situ dulu aku punya kenangan dengan dia, let's say. Sembuh dari hal itu adalah pada saat kamu balik ke tempat itu dan kamu tidak merasakan apa-apa dan semua ternyata baik-baik aja. Itu bisa diukur. Itu penyembuhan yang bisa diukur. Tapi seperti yang tadi saya bilang bahwa manusia itu akan selalu luka. Dia akan selalu menemukan sesuatu yang menyakitkan, perpisahan, melepaskan, merelakan gitu. Sejago-jagonya kita, sesadar-sadarnya kita akan selalu merasa kehilangan pada saat kita melepaskan sesuatu atau seseorang dan itu punya sakitnya sendiri-sendiri. Nah, makanya dibilang penyembuhan itu nggak pernah akan ada ujungnya karena kita selalu akan ada di dalam derita selama kita menjadi manusia. Karena memang manusia ini merasa eksis itu otomatis penderitaan juga ada, bagian data dan sebagainya. Definisi-definisi itu banyak sekali, akhirnya malah definisi yang kita buat malah menjebak kita sendiri gak sih? Iya, itu yang menjadikan kita manusia. Iya kan? Jadi kadang-kadang penyembuhan itu atau orang yang bermeditasi, misalnya dia bermeditasi terus habis itu dia jadi antipati dengan hal yang seperti itu, wajar. Dia sedang berproses itu tadi ya. Iya, dan sampai kapanpun saya juga atau siapapun yang menggeluti meditasi itu juga adalah proses, dalam ranah masih berproses gitu. Sampai kapan ujungnya, di mana masing-masing ilmu spiritual mempunyai ultimate aim-nya masing-masing. Iya. Gitu. Dan mereka punya ukuran-ukuran tertentu juga gitu. Jadi ya monggo silakan ukuran yang mana yang mau dipakai. Gitu. Ultimate aim-nya apa? Dan caranya tahu ultimate aim dari kan banyak ya, Mbak ya. Banyak praktisi dan sebagainya, tapi cara tahu bahwa ini cocok buat aku nih kayaknya. Dan misalkan aku cocok nih sama Mbak Deska gitu. Itu cara lihatnya gimana? Aku cocok dengan ini dan aku akan masuk ke sini. Tapi kan ada yang nggak cocok juga tuh, kadang. Ada. Sampai sekarang saya masih menemukan orang yang bilang dia tidak cocok dengan meditasi. Iya kan? Itu wajar sekali karena mungkin cara dia berkenalan dengan itu adalah sesuatu, bagaimanapun kesan pertama itu sangat menjadi kunci gitu. Ya, bagaimana tahu? Jawabannya akan sangat variatif karena manusia itu berbeda-beda gitu, sangat berbeda-beda. Cara mereka masuk ke dalam ke dalam proses spiritual gitu-gitu itu kan beda-beda ya. Dan tenang pun juga beda. Definisi tenangnya beda, orang ini dan orang ini kan tentunya beda atau tujuannya. Betul. Cuman pada saat dia bisa merasa most of the time dia merasa jauh lebih tenang. Pikiran baik lebih sering muncul daripada pikiran yang tidak baik misalnya. Itu saja sudah membahagiakan sebenarnya. Oke. Itu salah satu indikator ya, Mbak. Saya sebagai manusia itu adalah salah satu ultimate aim yang ingin saya rasakan setiap kali saya, maksudnya di dalam berkehidupan ya, bahwa pikiran baik itu dan rasa-rasa baik itu lebih sering muncul daripada rasa-rasa yang kurang menyenangkan. Tapi perlu diingat juga bahwa segala sesuatu yang menyenangkan akan datang dengan hal yang tidak menyenangkan. Itu seperti
Seperti kayak kamu supaya kamu mengenal hal yang menyenangkan, maka yang tidak menyenangkan juga akan dihadirkan. Itu sudah menjadi ukuran dari satu sama lain. Karena bagaimana bahagia itu ada kalau nggak ada derita kan gitu toh. Definisi bahagia itu kan nggak ada kalau nggak ada derita. Betul. Jadi kayak ada Jadi itu akan dua datang. saudara kembar gitu. Betul, itu akan datang bergandengan tangan. Ya benar. Jadi nggak bisa dipisahkan karena dengan itu mereka saling mengukur satu sama lain kan. Saling mengkontraskan warnanya satu sama lain. Gitu. Oke. Kalau buat teman-teman awam Mbak, misalkan kalau mau kan nggak jarang meditasi atau nggak pernah bahkan meditasi, tips dan sarannya Mbak Deska untuk orang-orang seperti ini, mulainya dari mana sih? Atau mulainya dari hal yang dia resahkan dulu atau target aim tadi atau macam-macam? Menurut Mbak Deska gimana? Untuk orang-orang yang kayaknya asik deh meditasi itu, tapi aku nggak tahu gimana itu. Satu hal yang perlu digarisbawahi bahwa meditasi itu sama sekali tidak berhubungan dengan praktek-praktek agama manapun, ya. Tapi jadi non label agama ya guys. Iya. Jadi saya saya adalah Muslim ya. Dan waktu saya pertama kali bermeditasi, tahu sendiri Muslim di Sulawesi ya. Apa namanya? No comment. Mereka adalah orang-orang yang sangat taat menurutku. Iya, I see. Good, ya. Nah, waktu itu bermeditasi itu, saya waktu itu jelas mendapatkan pertanyaan dan kekhawatiran dengan maksud baik dari keluarga-keluarga pada waktu itu. Kamu ngapain duduk diam, bersila, dengan tangan seperti itu, dengan gestur seperti itu, berjam-jam, bermenit-menit. Apa nggak capek, nggak bosan? Kamu lagi ngapain gitu? Itu adalah hal yang wajar sekali karena kita merasa meditasi itu kita diperkenalkan dengan meditasi mungkin dari hal-hal yang mistis dulu. Betul, gitu, atau hal-hal klinik gitu loh Mbak. Klinik satu, kedua mungkin hal-hal yang akrab dengan agama tertentu seperti Buddha, Hindu gitu. Jadi kayak meditasi itu punyanya Buddha gitu kan. Padahal sebenarnya saya harus jujur mengatakan bahwa saya paham konsep khusyuk itu pada saat saya tahu meditasi. Ya menarik sih. Iya, jadinya sehingga apapun praktek ibadah yang saya lakukan pada akhirnya itu jauh lebih tajam, jauh lebih khusyuk ketika saya berhasil bermeditasi. Gitu. Oke. Itu yang sebenarnya menarik. Jadi saya bisa betah berjam-jam sholat, saya bisa menghayati, menikmati puasa dan lain sebagainya, bahkan memberi zakat dan memberi derma itu pada saat saya bisa bermeditasi. Jadi malah mendapatkan pemahaman secara esensi atau hakikat di baliknya. Iya, tentang kekhusyukan itu justru pada saat bermeditasi. Selama ini saya melakukan praktik ibadah karena saya takut dimarahin. Iya. Dan saya takut dibilang dan saya takut mengecewakan orang tua gitu atau saudara. Saya bersolat, misalnya saya melakukan sholat itu hanya gerakan misalnya. Tapi begitu saya bermeditasi itu ibadah apapun jauh lebih nikmat. Jadi pada kesimpulannya, tentu ini kesimpulan saya sendiri ya, bahwa agama hanya salah satu aspek dari spiritualitas gitu. Jadi ibaratnya spiritual itu ruangannya, agama kayak misalkan sofanya atau apa mungkin ya, salah satu bagian dari ruangan itu ya. Itu. Dan banyak kok yang akhirnya bermeditasi dan merasakan hal yang sama pada saat mereka beribadah jauh lebih betah. Dan ibadah di agama apapun ya, agama apapun, sholat dan sebagainya. Nggak hanya sholat. Saya punya beberapa teman yang kemudian merasa jauh lebih nikmat beribadah pada Tapi untuk mencapai level khusyuk yang secara alamiah yang Mbak Deska utarakan itu, indikatornya apa Mbak ketika meditasi maksudnya memberikan efek seperti itu loh? Salah satunya adalah pada saat rasa syukur itu atau konsep tentang syukur itu tidak lagi abstrak rasanya. Oke. Gitu. Iya, biasanya kan kita abstrak ya. Iya, syukur apa gitu. Kamu tuh harus sering bersyukur sebagai kan manusia. Tanya caranya gimana gitu. Sementara kamu pada derita. Kamu lagi nggak bisa, misalnya kamu lagi banyak utang terus kamu suruh bersyukur apa? Utang nggak bisa bayar gitu kan. Iya, gitu. Nah, pada saat kita bisa mengartikan syukur terlepas dari konsep-konsep itu bahwa kita hanya bisa bersyukur kalau kita tidak menderita gitu. Nah, pada saat itu sudah
lepas, itu indikatornya. Oh gitu. Itu rasanya. Dan itu hanya bisa dilakukan dengan cara praktekkanlah. Iya. Jalankan. Jangan hanya baca. Karena ilmu itu akan berarti pada saat kita menjalaninya. Oke. Kamu banyak baca buku, kalau tidak kamu praktekkan, kalau kata guru, salah satu guru utama saya ya. Guru utama saya boleh disebutin nggak sih? Monggo. Namanya Pak Merta Ade. Oke. Beliau itu adalah guru utama di Bali Usada. Itu adalah meditasi penyembuhan yang sampai sekarang masih saya jalani, gitu. Nah, dia sama seperti Vipassana juga, hanya ada beberapa teknik penyembuhan yang diajarkan di situ. Nah, kata beliau gimana? Kata beliau adalah kamu membaca banyak sekali buku, itu hanya akan membuat kamu merasa tahu. Oke. Merasa sudah tahu. Step pertama ya, merasa tahu gitu ya. Tapi apakah kamu benar-benar tahu? Itu pada saat kamu melakukannya. Menjalani apa yang kamu baca, mempraktekkan apa yang kamu baca. Apa yang kamu rasa kamu tahu. Itu. Nah, banyak lah kalau saya bilang benefit tentang meditasi. Dan semua praktek penyembuhan, metode penyembuhan yang saya jalani untuk diri saya ataupun kepada klien yang datang ke klinik, akhirnya jauh lebih efektif pada saat saya bermeditasi. Oh, pada saat Mbak Deska sendiri yang bermeditasi? Pada saat saya bermeditasi dan pada saat, ya of course, kalau saya berlatih meditasi dan saya menyembuhkan orang, saya akan jauh lebih tajam melihat apakah dan mengukur penyembuhan yang saya berikan atau penyembuhan yang saya lakukan pada waktu itulah intinya. Tapi harus diingat bahwa seorang penyembuh seperti saya ataupun penyembuh lain itu sebenarnya tidak menyembuhkan. Oke, menarik. Kami hanya membuat kamu atau klien itu berada pada fase penyembuhan, pada situasi penyembuhan. Yang menyembuhkan dia sendiri. Iya sih, bener juga sih. Iya. Jadi healer bukan seseorang. Soalnya kan kadang banyak orang yang berharap si healernya kan. Betul, sampai sekarang. Lah iya tuh kayak, wah, aku nggak sembuh-sembuh udah kadung bayar atau apa. Itu repot gitu-gitu sekali. Untungnya nggak pernah ada yang bilang kadung bayar ya. Untungnya ya. Karena saya harus bilang, itulah yang harus gini. Pada saat kamu datang ke penyembuh, kamu harus tahu kamu sedang datang untuk berlatih daya penyembuhanmu, untuk berlatih melatih potensi dirimu untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Itu. Jadi kamu datang di situasi belajar. Betul. Untuk menyembuhkan kamu sendiri kan gitu toh. Dan kami atau para penyembuh itu atau para terapis itu hanya membantu kamu ada di dalam state itu supaya tubuhmu mengenal cara untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Menarik cuy. Yang kamu bayar dari kita dengan rupiah itu adalah pertukaran energi itu. Adalah bagaimana kami kemudian membawa kamu ke dalam state itu. Gitu. Karena prinsip dasarnya dari sebuah penyembuhan adalah bahwa kamu atau kita itu atau tubuh ini mampu menyembuhkan dirinya sendiri. Iya kan, ini punya kecerdasan sendiri nggak sih Mbak? Of course. Dan semua metode penyembuhan yang berkembang saat ini, baik itu yang tools utamanya adalah meditasi ataupun afirmasi, itu adalah dasarnya, pengetahuan dasarnya adalah bahwa tubuhmu itu punya daya penyembuhan. Jadi jangkarnya memang ada di sini aja gitu loh, nggak kemana-mana kan sebenarnya. Betul banget. Dan makin kita mendalami itu makin hanya satu dudukan dasarnya, ya meditasi, ya kesadaran, gitu. Hanya itu. Karena penyembuhan terutama yang saya pelajari, by the way, saya mempelajari yang namanya, yang saya kalau saya buka praktek saya pakai metode ini, namanya Jinshin Jutsu. Jinshin Jutsu. Jadi itu dari mana Mbak? Jinshin Jutsu itu salah satu seni penyembuhan dari Jepang. Karena Jepang. Penyembuhan ini adalah seni dan saya adalah seorang seniman. Di dalam semua aspek yang saya lakukan, baik sebagai penyembuh ataupun sebagai musisi. Gitu. Sehingga sangat nyambung lah dunia itu antara seni musik dan menurut saya dan seni penyembuhan. Karena di situ juga sama seperti sense dari yang saya miliki sebagai seorang seniman,
itu bisa saya terapkan di dalam penyembuhan. Nah, Jin Shinjitsu itu disebutkan sebagai seni penyembuhan. Oke. Gitu. Oke. Dan kita adalah artisnya. Kita adalah penyembuh. Tubuh ini yang kita sembuhkan itu juga adalah senimannya. Gitu. Oh ya, asik, menarik ya. Itu konsep dasarnya. Dan itu tentu adalah, dan hal yang paling basic daripada itu adalah kesadaran. Kan hanya dengan kesadaran kita mampu membedah tubuh ini, di mana sakitnya, kapan itu terjadi, kenapa, apa unsur pembentuknya, sehingga aku punya penyakit ini, gitu. Pada saat itu bisa kita temukan, penyembuhan akan terjadi dari akarnya. Tapi itu alamiah terjadi atau kita bertanya-tanya analisa, Mbak? Atau tiba-tiba tubuh itu kenapa ini? Kita itu kenapa? makhluk analitik. Iya kan? Bagaimanapun analisa itu tidak bisa kita hindari. Kita harus menganalisa karena kita diciptakan dengan daya itu, daya dan akal, itu pikiran, tidak dan bisa sebagainya. disalahkan. Meditasi adalah upaya kita untuk menerima apa adanya tanpa menganalisa. Oke. Pada saat kita menerima apa adanya, kita bisa mengumpamakan kayak ada air keruh, kita ambil, kita taruh, dan kita biarkan dia tenang. Pada saat semua terselenggara apa adanya tanpa kita analisa, air itu akan jernih. Kita baru lihat tuh, oh penyebab keruhnya ternyata ada kerikil, ada sisa I see, sampah, I see. dan tanah. Sama kayak dirinya kita pada saat kita bermeditasi, kita menerima apa adanya. Kita bahkan menerima derita itu sebulat-bulatnya. Kita menerima bahwa kita sedang sakit ini. sakit. Oke, kita sedang sakit ini. Oke, baik. Terima kenyataannya. Itu kenyataannya. Lalu kita menerima dan membiarkan tubuh ini merasakan sakit itu. Terus habis itu dari situ biasanya akan muncul biasanya di memori bahwa ada pernah terjadi sesuatu di kehidupanku yang dulu entah masa kecil entah apa, yang tiba-tiba teringat pada saat aku bermeditasi untuk menghargai tubuhku dengan penyakit ini gitu. Berarti bisa jadi si trauma itu adalah salah satu unsur pembentuk dari sakitmu yang sekarang. Oh, indikatornya gitu ya? Ada cerita menarik ini. Salah satu guru saya itu dia mengajar salah satu metode penyembuhan, dan dia pernah cerita ini, dan tentu ini cerita dari mulut ke mulut yang dari guru dia terus ke guru saya terus ke kami para murid-muridnya. Bahwa pernah ada satu kejadian perempuan yang alergi dengan garam. Perempuan alergi dengan garam? Dia nggak bisa makan garam. Terus bumbunya gitu? Itu dia. Iya kan? Hambar sekali kehidupan. Ya, terus lanjut, Mbak. Terus habis itu dia mau menyembuhkan alergi dia terhadap garam. Oke. Begitu dia dihantar dalam satu metode penyembuhan yang seperti ini ya, yang berbasis waktu itu mungkin kayak hipnoterapi or something gitu. Yang memang menuntut menggali akar persoalan gitu. Dia tiba-tiba teringat saat dia mengalami sexual abuse waktu dia umur belasan. Saat sesi ini? Saat dia sedang sesi penyembuhan. Toh. Ternyata dia punya pengalaman sexual abuse waktu dia umur belasan. Waktu itu dia datang sekitar umurnya udah 30-an. Nah, terus habis itu dicari lagi, kenapa bisa garam? Kenapa bisa alergi garam? Kenapa? Karena ternyata pada saat dia dibujuk untuk di orang-orang ini dilakukan seperti itu seksual pada dia dibujuk dengan chip, potato chip, keripik kentang, which is itu asin, sehingga tubuh dia itu menangkap garam itu adalah bahaya. Walaupun secara akal dia merasa aku udah nggak ingat, aku udah maafkan orang-orang itu, aku udah hidup sekarang apa segala macam, tapi muncul dalam bentuk alergi. Gitu. Pada saat trauma itu kemudian diambil ke permukaan dan disembuhkan, alergi garamnya juga sembuh. Itu menarik sih, maksudnya itu kan sudah menjangkar dari lama ya Mbak. Tapi kenapa kok tiba-tiba dia bisa sembuh atau apa dengan meditasi seperti yang Mbak Deska tadi bilang? Metode dengan membiarkan yang endapan itu. Iya betul. Gitu? Salah satu upaya termasuk hipnoterapi ya aku rasa adalah upaya untuk mengendapkan memperjernih
mendiamkan air yang Mendiamkan. keruh Ha-ha. supaya dia menjadi jernih dan kotoran yang memperkeruh itu ada di bawah, bisa terlihat dengan jelas. Saya rasa itu sama juga. Hah, Gitu. terus ketika sudah terlihat dengan jelas ya, itu kotoran itu kita ambil bersihkan atau gimana? Atau dibiarkan di situ? Oh ya, of course dibersihkan. Nah, ya tuh. Berarti analisa dipisahkan. ada di situ. Ya tuh. Setelah, jadi stepnya sebelum itu, stepnya non analitik, karena kita membiarkan dulu tuh, membiarkan apa adanya. Step selanjutnya baru kita mulai mengolah itu tuh. Berupaya untuk menyembuhkan itu. Upaya itu yang kemudian bisa macam-macam ya. Tapi kalau saya tools yang paling saya sukai itu adalah meditasi. Bagaimanapun juga. Oke. Semua yang kamu lakukan itu adalah sebenarnya, maksudnya penyembuhan-penyembuhan ini adalah mengantar kamu dalam state meditasi. Pada saat kamu di hipnoterapi, gelombang apa yang kamu diantarkan. Pada saat kamu bermeditasi, gelombang apa yang kamu hadirkan atau kamu munculkan di otak, gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, sama pada saat praktek di klinik pun, saya harus mengantar klien ini ke dalam state yang relax. Saya tidak menyebut itu meditasi, tapi sebenarnya itu adalah mengantarkan dia dalam meditasi. Ke state yang itu. Ke dalam state meditasi sebelum akhirnya saya mengintervensi atau melakukan sesuatu untuk membantu dia. Ingat, membantu. Gitu. Kita Yang bukan dia, menyembuhkan- ya tuh. Yang menyembuhkan dia. Kenapa bisa begitu? Karena satu metode yang saya lakukan, kalau di Jin Shin Jyutsu ada namanya flow, atau saya menyentuh tubuh dia di beberapa area yang itu membantu kondisi dia. Oke. Nah, flow orang-orang walaupun misalnya sakitnya sama, flow-nya itu bisa berbeda-beda, sangat tergantung. Berarti apa? Berarti akar dari permasalahannya beda-beda. Munculnya aja yang kayaknya sama. Jadi ya itu ya, jadi maksudnya orang-orang tuh kadang-kadang tergiurnya tuh, oh dia kesana karena itu sembuh, begitu karena itu sembuh. Ya bisa. Kayak FOMO ya mungkin ya. Bisa, Awalnya boleh. mungkin ya. Dan itu saya harus melihat itu tidak sebagai sesuatu yang salah, tapi sebuah proses. Dan potensi untuk sembuh memang karena ketertarikan dulu toh Mbak sebenarnya. Betul. Nah, saya sebagai healer atau saya sebagai terapis adalah sebisa mungkin mengantarkan dia memaknai ulang kondisinya. Jadi tidak hanya menyembuhkan, tapi penyembuhan itu akan datang saat dia mampu memaknai ulang apa-apa yang dia rasa adalah sebagai derita. Oke. Jadi why-nya itu dicari dulu, reason-nya digali lagi gitu loh. Di dalam medis ketimuran itu kita sangat percaya bahwa tubuh ini atau organ kita itu punya attitude-nya. Dia bekerja sangat simbolik. Oke. Contohnya? Contoh yang paling sering saya pakai itu adalah usus kecil. Karena Usus kecil. menurutku sebagai seorang konselor atau terapis atau apapun yang membantu orang, atau hanya orang yang suka mendengarkan curhatan orang, itu usus kecilnya harus baik energinya. Oh gitu ya Mbak ya? Gini, usus kecil itu kan secara kerja organnya apa? Memisah, nutrisi, dan ampas. Oke. Tapi karena dia bekerja secara simbolik, kalau energi di usus kecil ini baik, yang adalah berarti usus kecilnya juga baik, orang ini akan cenderung mampu memilah apa informasi yang baik, yang nutritif untuk kehidupannya, apa yang harus dilihat Berarti dulu. sama ya? Of Sebenarnya course. simbolik yang tadi Mbak Sama. bilang ya? Sama. Ya menarik ya. Dan begitu juga organ-organ lain. Nah, di Jin Shin Jyutsu itu ada namanya safety energy lock. Safety energy lock. Oke. Atau saklar-saklar energi kecil yang di sini nih di dalam lutut. Kalau kita sentuh di dalam meditasi kan kita biasa bersila terus tangan di sini kan, entah dengan pose-pose mudra dan atau sebagainya. atau hanya sekedar diletakkan. Ini ada namanya sel 1, safety energy lock nomor 1. Ini adalah penggerak utama kalau di Jin Shin Jyutsu. Kemampuan kita melepaskan dan melangkah dari satu fase ke fase yang lain, dari satu kondisi ke kondisi yang lain. Potensinya ada di situ. Dan titik-titik atau area-area yang lain itu masing-masing punya fungsi attitude masing-masing. Apa itu berhubungan dengan cakra mungkin? Semua berhubungan dengan cakra.
semua sistem diri ini berhubungan dengan cakra. Cakra itu kan kayak gardu-gardu listrik. Iya, kayak Gardu listrik di tubuh kita yang kemudian kayak tugasnya rumah-rumah energi lah betul, ibaratnya. yang tugasnya adalah menyebar energi melalui meridian ke organ-organ terdekat atau organ-organ yang dia taking care of gitu. Tapi dia juga fungsinya adalah menyimpan memori juga. Kayak gitu. Oke. Makanya cakra juga punya attitude-nya. Wah, panjang kalau ngebahas cakra. Oke, menarik ya teman-teman ya. Ini Mas Hendra kemana ini? Ini ada pertanyaan nggak dari TikTok mungkin atau dari mana? Cukup. Ada tanya nggak, Bib? Ada tanya nggak? Bagus sekali itu. Masa ngobrolan kita sedaging ini tidak ada yang bertanya? Atau mereka sangat ingin mendengarkan saja. Mungkin sangat ingin Tidak mendengarkan. apa-apa. Oke. Terakhir deh ya Mas Hendra ya mungkin ya. Oke, terakhir ya. Kembali lagi Mbak ke tadi yang aku bilang. Ini kan kita nggak tahu yang melihat entah itu praktisi, entah apa sudah meditasi dan sebagainya. Tips terakhir untuk orang-orang inilah yang pengen mempelajari meditasi tadi kan lebih ke penjelasan definisinya. Ini prakteknya lah, biar langsung praktek itu loh Mbak ya, kan banyak teori kan kayak aduh di kepala itu muter-muter aja lebih tepatnya. Yang paling mudah dan yang paling gini, seperti yang saya bilang tadi ya, kadang-kadang orang tujuannya bermeditasi itu macam-macam. Ada ingin mendapatkan orang yang dicintai. Oke ya. Berarti teman-teman, langkah pertama adalah punya aim ya, tujuan ya. Apa namanya? Ya, itu salah satu pintu masuk. Iya kan, salah satu pintu masuk untuk ketertarikan boleh loh. Apapun juga, terserah. Karena pada saat kalian melakukan dengan tekun, yang kalian dapatkan tidak cuma itu. Iya bener. Percayalah. Yang kalian kayak saya, meditasi tujuannya untuk menyembuhkan alergi saya atau anafilaksi saya terhadap semut. Tapi yang saya dapatkan tiba-tiba jadi dukun. Bener. Jadi maksudnya Iya. ada hal-hal yang di luar kamu, yang penting kamu melakukan, masuk aja. Apapun iya. tujuannya lakukan berarti dengan tekun. ada tujuan, ada aim ya. Yang Bagi orang awam tujuan akan sangat membantu. Yang kedua. Yang kedua apa? Ya dilakukan dari teknik yang paling nyaman dan sederhana. Contohnya? Kalau saya highly recommended adalah meditasi nafas. Meditasi nafas. Sebelum kamu meditasi yang mengawang-awang. Karena ada loh meditasi yang selain nafas, yaitu mengantarkan kita membayangkan sesuatu, menembus sesuatu, itu kayak halu-halu gimana mengambil sesuatu. Itu ada, dan itu adalah metode yang sekarang juga marak berkembang. Dan itu saya tidak bisa bilang itu salah juga. Tapi basicnya harus kuat. Oke. Meditasi nafas itu adalah satu yang paling basic dan sederhana. Kamu lakukan itu 5 menit sehari, 10 menit sehari aja itu sebenarnya udah cukup. Caranya hanya menyadari nafas atau gimana? Menyadari nafas. Jadi begini. Gimana, Mbak? Pada saat kamu lakukanlah dengan nyaman ya. Kamu boleh duduk bersandar, boleh sambil tiduran, asal prinsipnya adalah tulang punggungmu tegak. Oh, nggak boleh baringan tidur gitu, nggak boleh? Begini gitu misalnya, itu agak ketiduran ya, bos. Nanti ini nggak meditasi malah tidur ya. Sebenarnya kita melakukan meditasi kapanpun dengan pose apapun itu sah-sah aja. Tapi paling baik pada saat kamu melakukan gitu dengan tulang belakang yang tegak. Lurus. Karena apa? Supaya aliran energi dari bawah, dari cakra yang bawah ke atas itu mengalirnya baik. Gitu. Postur. Nah, terus habis itu menyadari nafas. Jadi kita harus paham bahwa otak itu nggak bisa diam. Jadi nggak ada meditasi yang mengosongkan pikiran. Itu nonsen. Ya. Jadi kalau ada orang yang bilang meditasi adalah tidak memikirkan apa-apa, itu nggak bisa. Lucu lagi. Otak itu pekerjaannya, tugas dasarnya itu, job desk-nya udah itu untuk memikirkan memang sesuatu. Sifatnya kayak gitu gitu toh. Nah, yang kita lakukan adalah ini justru itu yang kadang-kadang bikin orang malas meditasi. Pikiran saya kemana-mana, nggak bisa kosong. Ini saya nggak bisa mengosongkan pikiran. Ya siapa suruh ngosongin pikiran lu gitu kan? Nggak ada. Terus lanjut Mbak. Nah, caranya adalah memilih jangkar meditasi. Jangkar meditasi itu adalah semacam pegangan dalam meditasi. Umumnya itu nafas. Umumnya. Di mana nafas yang terasa paling kasar.
atau paling terasa. Misalnya di naik turunnya dada, ya udah perhatikan aja. Setiap pikiranmu kemana-mana, misal lagi meditasi, oke, saya memperhatikan nafas, saya memperhatikan ritme naik turunnya perut atau naik turunnya dada. Oh, jadi nggak harus atau menyadari nafas keluar masuk ya Mbak ya? Tergantung orangnya naik ya? turun bahu. Yang penting di mana nafas terasa. Itu yang paling basic. Ah, isi. Tidak harus langsung hidung. Kalau dia hidungnya mampet, iya. ganggu. Kalau dia pilek, Dia nafasnya dari mulut, terus kamu harus memperhatikan di mana nafas paling terasa. di mana nafas paling terasa. Oke. Pertama postur, kedua di mana sadari di mana nafas paling terasa. Misalnya di naik turunnya perut, di naik turunnya dada, di naik turunnya bahu, atau di keluar masuknya sensasi udara di hidung. Oke. Gitu. Nah, setiap pikiranmu lari kemana-mana, balik lagi, sadari lagi, oh ya pikiranku ke sana. Balikin lagi ke jangkar yang sudah kita tetapkan. Oke. Dan kita konsisten dengan jangkar itu. Misalnya, dipegang erat-erat ya. Aku mau jangkar meditasiku itu adalah dada, karena aku merasa paling nyaman kalau memperhatikan dada. Karena ada orang yang memperhatikan nafas pusing. Iya, ada. Itu ada. Pening di sini atau di sini ya. Saya biasanya dulu waktu pertama-tama sakit di sini tuh menjalar ke atas. Itu wajar banget karena tension di sini. Oke. Karena kan meditasi itu mencoba kita relax, terus tensionnya akan rilis. Kayak ada usaha tertentu gitu kan. Nah, terus habis itu akhirnya jalan keluarnya di mana nafas paling terasa nyaman. Itu yang penting nyaman dulu. Pikiranmu kemana-mana, balik lagi ke jangkar itu. Misalnya ke dada. Oke. Pikiran kemana-mana, oke, pikiranku lagi ngelamun, oke, balik lagi ke jangkar itu. Itu aja yang dilakukan sampai dan ingat set timer. Jangan aku mau selama yang aku bisa. Boleh kalau kamu sudah mahir. Beberapa jangan mulut-mulut ya guys ya. Kalau dia pertama langsung tiba-tiba bisa ya nggak apa-apa juga. Gak apa-apa. Beberapa meditator tentu bermeditasi tanpa batas waktu. Tergantung suka-suka dia. Suka-suka dia berhenti kapan. Kalau untuk yang body scanning biasanya ada di Vipassana, ya satu putaran selesai, meditasi selesai. Atau meditasi cinta kasih ke-12 arah selesai, ya udah meditasi selesai misalnya. Tapi kalau pemula sebaiknya pakai timer. Misalnya aku mau 5 menit dulu deh. Atau aku mau 5 menit dulu deh. Ya udah, jadi begitu pikiranmu ke sana, balik lagi. Begitu timernya bunyi, selesai. Jangan membebani diri. Santai aja bro, proses gitu. Dan tidak semua meditasi itu punya sensasi yang menyenangkan. Itu yang harus kita tahu. Itu poinnya sih. Kalau meditasi nggak menyenangkan, tiba-tiba kelingan, tiba-tiba pusing, tidur, pikiran makin kacau, keringat dingin, gatal, ada loh. Iya. Itu adalah reaksi tubuhmu sebenarnya. Dan itu dihargai aja prosesnya. Lakukan lagi, karena ini nggak berbahaya. Iya. Nggak bikin kamu tiba-tiba hilang dari society. Enggak. Iya. Karena kan pada dasarnya tubuh akan setimbangkan sendiri kan, seimbangkan sendiri tuh. Entah dari reaksi yang nggak enak atau reaksi enak. Perasaan nyaman atau tidak nyaman. Oke. Jadi pertama postur harus tegak, ya toh? Sebaiknya tegak disarankan. Sebaiknya tulang punggung lurus. Karena kalau orang yang lagi sakit, of course dia harus berbaring. Betul. Orang yang tidak nyaman duduk tegak atau punya kondisi tertentu, of course dia harus menyangga. Nggak apa-apa. Yang penting prinsipnya tulang punggungnya tegak. Oke. Kedua, sadari nafas yang paling terasa. Di mana nafas paling terasa. Pegang itu. Entah pikiranmu kamu ajak kemana-mana, ke Paris, ke Jerman, macam-macam, pegang. Balik ke sadari nafas yang paling terasa gitu ya Mbak. Jangkarnya, betul. Oke, itu aja. Itu sih. Set alarm tadi ya, 5 menit dan sebagainya. Untuk pemula. Oke, kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Untuk step by step meditasi yang basic sekali, yang harusnya dapat dipahami dan dapat dipraktikkan langsung. Oke? Terima kasih ya Mbak Deska ya sudah hadir di Ngaji Roso. Terima kasih Mas Hendra yang sudah job deskku host hari ini. Terima kasih ya. Semoga bermanfaat. Iya, semoga pasti bermanfaat Mbak Desta. Oke. Selamat. Udah, apa semboyannya kalau tutup? Udah ya. Oke, ketemu lagi di episode selanjutnya teman-teman. Bye-bye. Semoga semua berbahagia.